Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Kurniawan Pratama, NIM 2003060052 dari kelas PTNA. Di sini saya akan melakukan praktikum produksi ternak unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan proses terbentuknya telur. Proses terbentuknya telur dimulai dari terbentuknya ovum pada ovarium. Ovum-ovum yang telah matang akan dilepas oleh ovarium dan akan ditangkap oleh infundibulam. Kuning telur berada pada bagian ini selama 15-30 menit tanpa ada penambahan unsur apapun. Setelah dari infundibulam, kuning telur akan masuk menuju magnum. Pada magnum, putih telur akan disekresikan dan proses ini membutuhkan waktu selama 3 jam. Setelah dari magnum, telur akan masuk ke dalam ismus. Pada ismus, calon telur tersebut akan dibungkus oleh membran sel dan proses ini membutuhkan waktu selama 1-1,5 jam. Setelah membran sel terbentuk, telur akan masuk menuju uterus. Pada uterus terjadi 2 fenomena, yaitu dehidrasi putih telur atau flamping, kemudian terbentuk kerabang telur. Dan proses pada uterus ini memakan waktu yang sangat lama, yaitu 18-21 jam. Setelah dari uterus, telur akan masuk ke dalam vagina. Pada vagina ini hampir tidak ada sekresi dalam pembentukan telur, kecuali pembentukan cuticula. Dan telur hanya melewati vagina selama 3 menit saja. Dan yang terakhir, telur akan dikeluarkan melalui kloaka. Jadi total waktu yang dibutuhkan ayam untuk memproduksi sebutir telur ialah 25-26 jam. Maka ayam hanya mampu bertelur sebutir dalam sehari. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan proses sintesis yolk. Proses sintesis yolk dimulai dari pituitary atau kelenjar yang terdapat di bawah otak melepas hormon gonadotropins dan hormon steroid. Kemudian hormon steroid memerintahkan salah satu komponennya, yaitu hormon estrogen, untuk mensintesis protein di dalam nukleus. Setelah protein disintesis dalam nukleus, maka protein tersebut akan dibawa menuju yolk granul. Proses ini dinamakan phytologinin atau proses pembentukan sintesis komponen-komponen yolk. Pada bagian ini terdapat 2 protein. Yang pertama itu ada lipofitillin dan yang kedua itu ada pilosipilin. Selain protein yang telah disintesis yang dibawa masuk ke dalam yolk granul, ada juga beta lipopropilin yang dibawa masuk ke dalam yolk granul. Ini merupakan bagian dari folikel. Pada bagian folikel ini juga terdapat 3 bagian lain. Yang pertama atau bagian yang terluar itu ada thecal layer, bagian kedua itu ada granulosal layer, dan bagian ketiga atau bagian dalam itu ada oosit. Setelah proses ini semua terjadi, maka terjadilah yolk. Baiklah, yang ketiga saya akan menjelaskan proses sintesis albumin. Proses sintesis albumin dimulai dari molekul estrogen atau larut lemak masuk ke nukleus dan diikat oleh reseptor estrogen. Kemudian reseptor estrogen akan membentuk kompleks reseptor estrogen tak aktif dan kompleks reseptor estrogen tak aktif dan reseptor estrogen akan membentuk 5S atau kompleks reseptor estrogen aktif. Selanjutnya 5S akan masuk ke nukleus
dan berinteraksi dengan kromosom. Berinteraksi dengan kromosom lalu membentuk gen mRNA. Setelah membentuk gen mRNA, mRNA akan keluar. mRNA keluar menuju ke ribosom untuk dilaktasi menjadi protein yang lebih spesifik seperti asam amino. Setelah itu, maka terjadilah proses sintesis albumin. Baiklah, yang keempat saya akan menjelaskan proses sintesis Krabang. Sintesis Krabang terjadi karena adanya ion kalsium atau Ca dan ion karbonat atau H2CO3. Sumber utama dari ion karbonat adalah CO2 dan H2O yang berasal dari metabolik mukosa sel kelenjar Krabang. Karena adanya enzim karbonik anidrase, senyawa CO2 dan H2O membentuk H2CO3 atau ion karbonat. Selanjutnya, H2CO3 masuk ke dalam cairan dalam kelenjar Krabang dan telah menjadi HCO3 atau ion bikarbonat karena hanya telah dilepas. Lalu kalsium dari plasma darah dan kalsium dari mukosa sel kelenjar Krabang akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar Krabang. Setelah berada di dalam, Ca dan HCO3 akan membentuk CaCO3 atau kalsium bikarbonat dan terbentuk menjadi Krabang. Setelah itu, H+ dari ion bikarbonat dibawa menuju mukosa sel kelenjar Krabang, di mana pada mukosa sel kelenjar Krabang juga terdapat ion H. Dan kedua H ini menjadi satu dibawa ke plasma darah, kemudian membentuk 2H atau buffered by HCO3. Setelah itu terjadilah sintesis Krabang telur. Sekian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai biosintesis telur. Atas lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.